Aduh, 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 aduh. Panas. Aduh, panas. Ini dia sambal asam kembang yang kita campur dengan tetampah. Tetampahnya enak kan? Enak. Nah, ini bedanya kita pakai mangga kueni yang super enak. Ini rebung yang sudah tadi kita masak dan direbus selama 10 menit supaya rasa pahitnya berkurang. Dan untuk khasiatnya, pastinya ada khasiatnya dong. Ini rendah kalori dan juga rendah lemak. Apa kabar anak negeri dimanapun kalian berada? Pastinya sehat-sehat semua ya. Kali ini Nyak mau jalan-jalan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Banyak kekayaan bahari dan olahan kuliner yang enak dari Kabupaten Pesawaran. Namanya juga daerah pesisir, pastinya banyak olahan hasil laut. Nah sekali, jadi sekarang Yai mau nyari tetampah di sini, tapi sebelumnya harus menggunakan alat dulu nih. Yang pertama kacamata dan juga harus ada sarung tangan, karena ada duri kecil-kecil. Nah langsung aja ya cari ya, yuk! Untuk mencari tetampah ini, tidak perlu sampai ke tengah laut. Biasanya, nelayan pencari tetampah ini mencari di pinggir pantai maupun di gosong pasir. Dan yang paling penting nih, mencari tetampah harus dalam keadaan air surut ya. Tetampah ini biasanya tersembunyi di dalam pasir. Jadi kalau airnya pasang kan, jadi lebih sulit untuk mencari tetampahnya. Ini dia yang namanya tetampah. Tetampah ini lebih dikenal dengan nama landak laut atau bulu babi putih. Landak laut memang memiliki ciri berbentuk bulat dan memiliki duri. Namun, ada beberapa jenis bulu babi atau landak laut yang durinya beracun atau tidak. Nah, kalau tetampah ini bulunya tidak tajam seperti bulu babi hitam. Durinya lebih halus dan tidak mengandung racun. Memang untuk mencari tetampah ini gampang-gampang sulit ya. Karena tidak memakai alat menangkap khusus, jadinya hanya mengandalkan tangan kosong. Untuk tingkatan ke dalamnya pun tidak lebih dari 1 meter. Walaupun dangkal, tapi ternyata sulit juga ya anak negeri. Apalagi ketika ada ombak maupun arus laut yang cukup kencang. Jadinya sulit untuk menyelam sambil mencari tetampah. Dapat banyak ya kita ya. Dapat berapa ya? Berapa nih? 100 udah ini ya. Ayo berapa ya? Ya, Untuk ukuran tetampah ini sama seperti bulu babi pada umumnya. Berbentuk bulat dan besarnya maksimal sekitar 13 cm. Katanya sih, daging tetampah ini bisa dimakan mentah loh. Jadi penasaran? Untuk memakan dagingnya, kita pecahkan dulu ya cangkangnya. Nah, isi dalam cangkang inilah yang bisa dimakan langsung. Ya, ini bisa langsung dimakan kan? Bisa. Oke, kita coba ya anak negeri. Ayo, bareng-bareng ya makannya ya. Nah, anak negeri ini rasanya memang pasti asin, tapi lezat juga nih, Yai. enak, mantap. Lagi, Yai. Wow, rasanya asin banget. Wajar aja sih, karena di dalam cangkangnya masih banyak tersisa air laut. Landak laut atau tetampah termasuk ke dalam jenis hewan berkulit duri. Sama dengan timun laut, bagian yang bisa dikonsumsi adalah telurnya yang berwarna kuning atau agak kehijauan. Dimakan mentah sih bisa saja, tapi makin enak kalau telur tetampah ini kita olah menjadi makanan. Pasti rasanya makin enak dong. Gimana ya? Dapat banyak nggak? Banyak banget nih, Nat. Wow. Sini ya, tunjukin. Mau dong lihat. Oh, coba kamu pegang. Hati-hati, hati-hati. Tadi ya udah nyobain, enak rasanya. Aku jadi penasaran deh sama rasanya. Gak usah, rasanya buat aku aja. Bu, ini Nyak tadi udah nyari tetampah nih Bu di laut Bu. Banyak kan Bu Nyak dapetnya Bu. Nah Bu, tapi ini enaknya dimasak apa nih Bu? Seperti kita pepes. Dipepes. Baik. Nat, bantuin Nyai juga ya. Boleh. Kita pepes nih. Yang pertama, Nyak olah tentunya tetampahnya dulu ya. Kita pecahkan cangkang tetampahnya, lalu kita ambil bagian isi dari tetampahnya. Untuk memecahkannya, cukup pakai pisau saja ya. Nah,
Kalau sudah dipecahkan seperti ini, ambil bagian bawah cangkang tetampahnya. Biasanya itu telur tetampah yang bisa dikonsumsi. Selanjutnya, kita bikin bumbu dasarnya. Untuk bahan-bahan yang dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, garam, cabai merah, dan cabai rawit domba yang mempunyai rasa yang lebih pedas. Kita ulek bahan-bahan tadi sampai benar-benar halus. Biar terasa enak, ada tambahan parutan wortelnya juga ya. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan, tahu putihnya. Tahu putihnya kita haluskan dulu ya, sampai bentuknya menyerupai bubur tahu. Nah, kalau sudah seperti ini, baru tambahkan parutan wortelnya. Dilanjutkan dengan bumbu yang dihaluskan tadi. Setelah itu, aduk dan tambahkan potongan daun bawang. Aduknya sampai benar-benar rata ya. Biar makin enak, kita tambahkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan kaldu jamur. Ini dia, adonan tahunya sudah jadi. Sekarang, baru kita siapkan daun pisangnya ya. Daun pisangnya kita panaskan dulu agar tidak mudah sobek. Selain itu, kita siapkan juga potongan tomat, serai, dan cabai untuk dimasukkan ke pepes tahu tetampahnya nanti. Adonan tahu ini kita campur dengan daging tetampah yang sudah Nya ambil tadi. Kalau sudah, tinggal masukkan ke daun pisang. Terus kasih apa, Bu? Kasih tomat. Tomat. Ya, Satu aja tomatnya. boleh. Nah, ini cabai ya, mau cabai berapa nih, Cabe. Yai? Laki itu harus doyan pedas. Ah, masa sih? 10 aja Yai kuat. Yakin? 1, Coba. 2. Coba. Coba dong. Serius, coba. Harus. Berani. Laki-laki harus coba. Nah, adonan pepes tahu tetampah yang sudah dibungkus dengan daun pisang ini tidak kita kukus seperti pepes tahu pada umumnya. Kalau masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, biasanya memanggang pepes tahu tetampahnya. Memanggangnya pun tidak memakai alat panggangan modern, yaitu dengan memanfaatkan pelepah daun pisang. Nah, untuk memanggangnya tidak perlu lama. Ini dia, pepes tahu tetampahnya sudah jadi. Sekilas seperti pepes tahu biasa ya, tapi pepes ini ada tambahan tetampahnya. Walaupun tidak terlalu terlihat, tapi rasanya beda dengan pepes tahu pada umumnya. Langsung saja deh Nya cobain. Wah, bener anak negeri. Rasanya itu pedas dan gurih. Rasa gurihnya berasal dari tetampahnya tadi. Selain itu, rasa tetampah yang asin menjadi hilang dan bahkan menjadi lebih gurih ketika ditambahkan dengan tahu dan bumbu-bumbu lainnya. Sekilas ini mirip pepes tahu hintip yang ada di Cirebon. Tapi bedanya kalau di Cirebon menggunakan jamur, nah kalau ini menggunakan tetampah. Iya, Yai. Ini rasanya juga, waduh mantap banget nih, Yai. Ada asinnya, Asin, ada manisnya, manis, terus dari rempah-rempahnya ya. rempah-rempahnya. Rasa banget dari serai, dari daun salam, dan yang mendominasi ini adalah rasa gurihnya karena tadi kita kasih Tetampah. Bu, Dek, ayo lanjut makan yuk. Ayo Bu, Bangi ini. Bangi ini, Bu. Tetampah atau landak laut banyak mengandung banyak kalori, sementara kandungan lemaknya lebih sedikit. Selain itu, mengkonsumsi landak laut atau tetampah ini dapat mengatasi beberapa penyakit seperti jantung dan tekanan darah tinggi. Bahkan, saking berkhasiatnya, landak laut merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat Jepang. Hampir 80% produk landak laut dunia dikonsumsi oleh penduduk Jepang loh. Kali ini Nya mau cari pohon mangga, tapi bukan jenis arum manis atau mangga Indramayu ya, tapi jenis pohon mangga kuen. Aduh, aduh, waduh, apa ini? Apa itu ya? Sakit nih. Siapa nih yang lempar? Itu tuh ya. Oh, ada itu yang lempar. Iya. Ayo kita samperin yuk. Ayo, ayo, ayo. Siapa tadi yang lempar, Yai? Ayo, ngaku. Kenapa ini? Mau ngambil mangga? Gak sengaja, Kak. Gak zaman pakai sendal. Yuk, Yai langsung ambilin aja pakai tangga. Mau? Mau? Yai ambilin yang banyak nanti mangganya. Ayo, ayo. Pohon mangga kuen ini berukuran sedang dengan tinggi antara 10 sampai 15 meter. Tidak hanya buahnya,
Batangnya pun memiliki getah apabila terkena kulit bisa membuat gatal. Aduh, kayaknya Yai udah capek nih. Dek, bisa bantuin Yai nggak ngambil mangga? Bisa? Boleh ya? Boleh bantuin ya? Oke, kamu naik deh. Yuk. Ambil yang banyak deh mangga kueninya. Mangga kueni adalah salah satu varian buah mangga yang mudah dijumpai di Indonesia. Tanaman mangga kueni ini banyak dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Mangga yang kita mau ambil ini adalah mangga yang belum terlalu matang. Ciri khas mangga yang belum matang yaitu banyak getahnya. Nah, karena banyak getahnya, harus hati-hati dengan getah mangga kueni. Soalnya kalau getahnya terkena kulit, bisa membuat iritasi. Bahkan, kalau tidak cepat diobati, bisa membuat kulit menjadi merah dan bisa menyebabkan luka loh. Mangga muda ternyata tidak hanya bisa dijadikan rujak maupun asinan. Di Lampung, mangga kueni bisa dicampur dengan tetampah. Penasaran? Langsung saja deh kita masak. Nih, Minan. Mangga yang udah Nyak ambil sampai Nyak ini kelempar sendal. Jadi karena Nyak kesel, mending kita olah jadi makanan bangi. Mau nggak? Mau Minan? Mau Nat? Oke. Makanan sebelumnya kita menggunakan tahu. Nah, untuk tetampah sambal asam kembang ini, kita menggunakan ikan kakap. Ini dia yang unik dari makanan khas Lampung. Biasanya, ikannya digoreng dan dibakar. Nah, kalau ini tetampah asam kembang ikannya direbus. Sambil direbus, jangan lupa dikasih perasan jeruk lemon dan garam ya, agar bau dan rasa amis dari ikannya hilang. Untuk proses perebusan membutuhkan waktu 10-15 menit tergantung besar ikannya. Haduh. Kalau ini mah nggak apa-apa hancur. Yang penting jangan buat hati Yai hancur ya. Siap, janji. Janji, awas kamu kalau bohong. Yaudah, Yai angkat ya. Untuk bumbunya yang dihaluskan sama seperti membuat sambal pada umumnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit domba, garam, gula, dan kunyit. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai menjadi lebih halus. Untuk bahan pelengkapnya ada tomat, daun bawang, wortel, dan tentunya mangga kueni. Mangga kueni yang sudah kita petik tadi, Nyak kupas dulu ya. Setelah itu, Nyak potong kecil-kecil. Memang ya, mangga kueni itu aromanya menyengat banget. Apalagi pas dikupas, makin terasa aromanya. Selain menggunakan mangga kueni, tetampah asam kembang ini juga menggunakan jagung manis. Jagung ini digunakan agar sambalnya tidak terlalu pedas. Oh iya, hampir lupa nih tetampahnya. Seperti biasa, cangkang tetampahnya kita pecahkan dulu ya. Setelah itu, ambil telur tetampahnya. Nyak tumis bumbu yang sudah dihaluskan Siska tadi ya. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan jagung manis. Dilanjutkan dengan potongan wortel dan tentunya pohon mangga kueninya. Terakhir, baru deh dikasih potongan tomat dan daun bawang. Masak sebentar, lalu campurkan dengan ikan yang sudah direbus tadi. Bagi yang nanya, tetampahnya di mana? Ini jawabannya. Tetampah yang sudah dikupas tadi dicampurkan di atas ikan dan sambal asam kembangnya. Telur tetampahnya tadi tidak dimasak dengan bumbu lainnya. Soalnya nanti membuat telur tetampahnya hancur. Jadi langsung ditaruh di atas ikannya ya. Rasa tetampah asam kembang ini ada manis, pedas, dan ada rasa asin dari telur tetampahnya. Walaupun rasanya bermacam-macam, tapi pas tercampur di mulut, bangi teman. Ini dia sambal asam kembang yang kita campur dengan tetampah. Tetampahnya enak kan? Enak. Nah, ini bedanya kita pakai mangga kueni yang super enak. Walaupun ini asam, tapi waktu dimakan seger, apalagi makannya di tengah pantai. Yuk, ambil lagi yuk. Telur
landak laut atau tetampah ini berbentuk sekilas mirip dengan kaviar. Kaviar sendiri merupakan bahan makanan termahal di dunia. Jadi, dengan memakan telur landak laut atau tetampah ini, serasa makan makanan mewah. Ya, walaupun harganya tidak terlalu mahal, tapi kandungan gizi dari telur tetampah ini cukup tinggi loh. Salah satunya banyak mengandung vitamin A dan rendah lemak jenuh, sehingga baik bagi kesehatan tubuh. Sebagai bentuk terima kasih, Theo ngajaknya ke desa tempat ia tinggal. Katanya sih mau ditraktir makan. Asyik nih. Tapi sebelum ditraktir, harus cari bahannya dulu. Nah, yang mau kita cari itu rebung. Kalau di sini, cari rebung bambunya harus masuk ke tengah hutan. Tuh, lihat, banyak kan pohon bambunya. Yang mau kita cari itu rebung bambu yang bentuknya kerucut seperti ini ya. Pak, ini jenis bambu api nih Pak. Bambu hijau ini. Bambu hijau. Nah, Iya. tapi ini kenapa rebungnya kok lebih kecil ya Pak ya? Kemarau dia. Oh, kemarau. Tapi kalau nggak kemarau besar ya? Besar dia kalau Besar. hujan. Nah, tapi ini walaupun kecil tetap bisa dimakan ya? Bisa. Oke, Nya ambil ya. Iya. Aduh. Nggak kenapa-napa. Iya, udah khawatir buat kau. Enggak, aman. Yaudah ya, lanjut. Oke, ya yang lanjut ya. Tidak semua pohon bambu tumbuh tunas rebung, jadi nggak mudah buat mencarinya. Iya, hati-hati ya kan. Rebung sama seperti buah atau sayur, ada yang segar dan ada yang busuk. Biasanya kalau rebung yang segar, teksturnya lebih keras dan warnanya putih. Sedangkan yang kurang segar, biasanya rebungnya itu teksturnya lembek dan warnanya dagingnya coklat. Wah, dapat satu lagi Pak, mantap. Ayo, dapat lagi Ini ya. ini lebih gede nih ya. Iya dong. Hati-hati ya. Aduh, nah kalau terkena lugut atau bulu alus yang ada di rebung ini, cepat langsung usapkan ke rambut karena nanti dia langsung hilang. Tapi setelah itu langsung cuci tangan, jangan lupa. Nah, karena gatalnya hilang, terus rebungnya sudah dapat, kayaknya aku mau nagih janji Theo nih. Ayo Theo, kita masak bareng ibu-ibu di Desa Sanggi, Kabupaten Pesawaran. Minan, kita udah nyari ini nih tadi rebungnya lumayan lah, dapat 3. Nah, sekarang kita mau masak taboh rebung udang. Aduh, saya udah lapar nih. Niku lapar juga kan? Lapar. Ini muli-muli sikop juga lapar kan? Langsung aja kita olah yuk. Ini berarti dibersihin ini dulu ya, Minan ya? Oke, saya bersihin ya. Untuk bumbunya sih sama saja seperti kari. Bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, jahe, dan kunyit kita ulek sampai benar-benar halus. Kelapa yang tadi sudah diparut tadi akan ditambahkan air. Setelah itu kita peras untuk diambil santan kelapanya. Biar rasanya makin gurih, biasanya kita memakai kelapa yang tua. Rebung yang sudah dikupas tadi bagian di luarnya kita potong kecil-kecil. Nah, rebung berwarna putih inilah yang bisa diolah menjadi beraneka makanan. Sekilas bentuknya mirip lobak ya. Bedanya rebung ini teksturnya lebih keras. Potongan rebung ini kita bersihkan dan rendam dengan air matang. Setelah itu, baru deh kita rebus potongan rebungnya. Rebung memang terkenal memiliki rasa yang pahit. Tapi tenang saja, pahitnya bisa hilang kok. Ada berbagai cara untuk menghilangkan rasa pahit pada rebung. Minan, ini biar rebungnya nggak pahit dikasih apa ya? Kasih garam. Kasih garam. Oke, sini ya. Aku kasih garam dulu. Secukupnya aja. 1, 2. Udah cukup ya, Minan? Oke, kita tunggu 10 menit. Oke. Nah, kalau sudah empuk seperti ini, langsung deh diangkat. Setelah direbus, rebungnya jangan diolah dulu ya. Kita bersihkan lagi dengan air dingin. Tujuannya untuk menghilangkan sisa-sisa getah dan bulu halus yang masih menempel di rebung. Nah, sekarang Nya mau tumis bumbunya dulu ya. Yang pertama yang ditumis itu adalah potongan bawang merah terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan bumbu halus yang sudah dihaluskan oleh Theo tadi.
Biar makin terasa aromanya, tambahkan juga laos dan daun salam. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan udang yang sudah dibersihkan. Aduk sebentar, lalu tambahkan santan kelapanya. Panas. Aduh, panas. Aduh, tiupin. Minan juga deh, tiupin. Ada aja. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ya. Nah, kalau udangnya sudah berubah warna menjadi lebih orange, tandanya udangnya sudah matang. Baru deh, setelah itu Nyak tambahkan potongan rebung yang tadi sudah direbus tadi ya, dan cabai rawit hijau. Aduk lagi deh hingga matang. Kalau kuah santannya sudah semakin berkurang, tandanya tabah rebung udangnya sudah masak. Langsung kita sajikan. Tabah rebung udang ini kelihatan enak banget ya anak negeri. Udang memang jarang dimasak gulai atau kari, tapi di Lampung, udang dimasak dengan santan kelapa dan ada tambahan rebung bambunya. Sama seperti makanan bersantan lainnya, taboh rebung udang ini rasanya gurih. Bedanya, taboh rebung ini memiliki cita rasa yang pedas dengan aroma kunyit yang menyengat. Untuk daging rebungnya sama sekali tidak pahit, rasanya mirip seperti talas. Dan pas digigit, ternyata empuk anak negeri. Pas banget deh kalau rebungnya dimakan dengan kuah gulai seperti ini. Ini rebung yang sudah tadi kita masak dan direbus selama 10 menit supaya rasa pahitnya berkurang. Dan ini sudah manis ya Bu rasanya Bu ya. Dan untuk khasiatnya, pastinya ada khasiatnya dong. Ini rendah kalori dan juga rendah lemak. Jadi kalau makan banyak-banyak nggak apa-apa nih, tapi jangan terlalu banyak ya. Dan untuk rasanya pastinya bangi nih Han. Ayo Pak, Bu. Sama seperti banyak makanan yang disediakan di alam, rebung juga bisa berbahaya bagi tubuh jika diolah dengan tidak benar. Nah, oleh karena itu, rebung tadi kita olah dengan benar dan bersihkannya beberapa kali untuk menghilangkan racunnya, sehingga aman untuk dikonsumsi. Nyak masih di Kabupaten Pesawaran nih. Kali ini Nyak ada di Desa Sukarame. Desa ini terkenal dengan kerajinan dari daun nipah. Wajar sih, desa ini merupakan daerah pesisir dan rawa. Jadi banyak tumbuh tanaman nipah di sekitar desa ini. Nipah merupakan sejenis tanaman palem yang tumbuh di lingkungan hutan bakau, rawa-rawa maupun daerah pasang surut dekat tepi laut. Bentuk daunnya mirip seperti tanaman kelapa sawit. Namun, daun nipah bentuknya lebih besar dan lebih memanjang. Karena bentuknya inilah, pada zaman dahulu, daun nipah sering dibuat menjadi atap rumah. Selain bisa dijadikan atap rumah, daun nipah pun bisa dibuat menjadi beraneka kerajinan. Salah satunya pengrajin daun nipah yang masih eksis di Desa Sukarame ini, yaitu Nenek Martia. Kebetulan, ya sekarang lagi dibantu Nenek Martia untuk mencari daun nipah. Sekarang gilirannya untuk ngambil batang nipahnya dan nanti kita akan buat jadi kerajinan yang cantik. Ambil dulu ya. Daun nipah sendiri berasal dari tumbuhan berjenis palem yang cukup banyak tumbuh di daerah pesisir Lampung. Untung tanaman nipahnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak perlu memanjat ya. Yang kita butuhkan hanya daunnya saja. Daun nipah yang bisa dijadikan kerajinan itu daun yang tidak terlalu muda atau tua. Daun yang hijau dan teksturnya agak keras yang bisa dibuat menjadi kerajinan. Minan, ininya udah ngambil nih nipahnya. Mudah juga ya ngambilnya ya. Tapi ini bener gak ini benar, daunnya? Benar, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, ini sedang kayaknya. Wah, kayak saya itu mah. Iya betul. Daun nipah ini berbentuknya mirip seperti daun pandan. Bedanya, daun nipah ini teksturnya agak keras dan kasar. Karena kelebihan inilah, daun nipah lebih awet dijadikan kerajinan maupun atap rumah. Anak negeri, sekilas ini mirip dengan daun kelapa. Dan pohonnya juga mirip dengan kelapa sawit yang masih muda. Dan uniknya, nipah ini tidak hanya bisa dibuat kerajinan, tapi buahnya juga sangat bermanfaat dan bisa dimakan. Tidak hanya buah dan daunnya, tapi batangnya juga bisa diolah. Keren kan? Tinggal kita kumpulkan deh. Wah,
ternyata banyak juga nih daun nipahnya. Kayaknya sudah cukup nih. Ayo, Minan, Mong, ayo Mong, kita bawa Mong. Daun nipah ini dapat kita olah menjadi beberapa macam kerajinan. Nah, kalau di desa Sukarame ini, daun nipah biasanya dibuat menjadi topi. Dulunya di desa ini banyak pengrajin daun nipah. Namun karena sepi peminat, jadinya banyak yang tidak lagi menjadi pengrajin daun nipah. Boleh dibilang, di desa Sukarame ini sudah jarang ditemukan kerajinan dari daun nipah. Tapi untungnya masih ada yang setia membuat kerajinan nipah. Daun nipah yang didapat tidak memiliki panjang yang sama. Nah, tahap awal membuat kerajinan daun nipah ini yaitu memilih daun nipah yang memiliki panjang yang sama. Daun nipah yang panjang inilah yang bisa dibuat menjadi topi dari daun nipah. Setelah dikumpulkan menjadi satu, baru deh Nyak potong bagian ujung dari daun nipahnya. Mong, lihat Mong. Jijak mak gegoh. Gohon. Gegohon. Ini dipotong aja ini, nggak apa-apa. Dipedok luar. Oh ya. Gimana sih ya, aku aja rapi. Iya, mungkin kecapean kali ya. Iya. Daun nipah yang sudah dipotong ini lalu dipasang pola lingkaran yang terbuat dari bambu. Untuk menempelkannya cukup menggunakan tali rafia ya. Kalau menggunakan benang nilon dan benang pancing, bisa membuat daun nipahnya menjadi sobek dan rusak. Walaupun kelihatan gampang, ternyata susah juga loh anak negeri. Nya harus menyusun daun nipahnya agar menempel satu sama lain. Setelah membentuk seperti kerucut seperti ini, baru deh diikat bagian atasnya dengan menggunakan tali yang terbuat dari bambu. Nah, sudah kelihatan ya bentuk topinya. Tapi ini belum selesai anak negeri. Agar ikatan atasannya kuat, kita ikat dengan tali rafia yang sudah diikatkan dengan jarum paku. Ikat di bagian sisi atasnya. Nah, kalau sudah, tinggal dirapikan deh bagian atas topinya. Potong ujung daun nipahnya. Nah, sudah mau jadi nih topi dari daun nipahnya ya. Sekali, jadi kesulitan Tamong Mardiah dan juga pengrajin lainnya dalam membuat tudung nipah ini itu adalah yang pertama, hati-hati pada saat mengikat ini karena takutnya terkena jarumnya. Dan juga kalau hujan itu tidak akan kering ya Mong ya. Iya. Jadi ya kalau bisa panas terus karena untuk menjemur ini itu kurang lebih 2 hari ya. Begitu anak negeri. Mong, lanjut lagi Mong, saya rapin ini Mong ya. Eits, belum selesai ya. Biar topi nipahnya makin cantik, kita tambahkan pewarna pada topi daun nipahnya. Untuk pewarnanya, biasanya menggunakan pewarna tekstil maupun pewarna pakaian. Kalau udah mau diwarnain, bisa saja kok. Pokoknya selera kalian saja ya. Mong, hadu beres ini. Ah, sudah. Jemur Dipa. Jemur dulu deh, keran. Situ. Nah, ayo kita jemur yuk. Ayo. Proses terakhir yang paling penting adalah proses penjemuran. Proses ini menentukan ketahanan dan awetnya topi dari daun nipah ini. Biasanya sih memerlukan waktu sekitar 2-3 hari, tergantung cuacanya juga. Nah, setelah 3 hari dan daun nipahnya sudah kering dan keras, tandanya topi daun nipah ini siap untuk dijual. Wah, penasaran? Langsung Nyak pakai deh. Gimana? Keren kan? Topi daun nipahnya ini biasanya digunakan para petani ketika pergi ke ladang maupun ke sawah. Harganya pun murah anak negeri, hanya Rp15.000. Daun nipah bisa dijadikan kerajinan dan atap rumah. Sedangkan buahnya bisa diolah menjadi masakan. Memang ya, alam selalu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.